Halo, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue mau bahas tentang grup WhatsApp ya. Grup WhatsApp yang tergabung di dalamnya adalah para subscriber dari YT saya dan para follower dari Instagram Sejadah Biru ya. Jadi kita sekarang udah punya 3 grup ya. Udah punya 3 grup khusus untuk member-member. Karena grup SC itu sharing corner ya. Jadi grup kita namanya sharing corner. SC1, SC2 itu udah penuh, jadi saya buka SC3 ya. Jadi satu grup itu kalau WhatsApp itu paling penuh 257 ya. Jadi perkiraan grup yang ada sekarang itu sekitar 600-an member ya. Karena SC3 ini belum penuh ya. Masih baru kemarin. Berarti yang ada sekarang yang di SC1 dan SC2 sekitar 500. Yang SC3 baru kemungkinan 100 orangan gitu ya. Jadi ada kemungkinan bakal terus bertambah ya grup-grup ini. Terus tugasnya grup ini buat apa sih sebenarnya? Buat apa gitu ya? Grup ini nggak hanya member dari Indonesia ya, banyak juga member dari, paling banyak ya member dari Malaysia ya, hampir saya pikir hampir 20% lah, 20% kurang gitu ya dari keseluruhan member. Terus ada juga dari Singapura, ada dari Taiwan, ada dari Brunei kalau nggak salah. Jadi pengennya semua netizen ya, kita menggapai itu, apalagi bahasanya mungkin masih sama ya. Singapura, Taiwan dan yang lain itu sebenarnya kan sebenarnya orang Indonesia juga ya, bekerja di negara negara lain gitu ya. Tapi kalau yang Malaysia ini banyak juga warga negara asli Malaysia ya. Jadi untuk kendala bahasa nggak terlalu ini ya, nggak terlalu jauh sih bahasanya, walaupun mungkin agak susah kalau ngomong ya. Kalau ngetik aja kayaknya kita bisa paham gitu ya, karena bahasa Melayu gitu nggak terlalu beda sama bahasa Indonesia gitu ya. Jadi tujuannya sebenarnya apa sih sharing corner ini? Jadi saya mau kalian tahu, tagline deskripsi kita itu adalah grup sharing club. Maaf, ini dulu awalnya kita namanya sharing club ya, saya belum berubah. Jadi sekarang kita berubah menjadi sharing corner ya. Adalah komunitas netizen garis lurus ya, yang selalu support dengan cara yang positif ya. Peraturan di sini sangatlah ketat, terutama hate speech dan bullying. Masing-masing dari kita di sini harus saling mengingatkan satu sama lain agar kita menjadi netizen Indonesia yang berkualitas, sharing info dan pendapat ya, berkualitas, sharing info dan pendapat, peace and love. Jadi itu tujuan kita. Jadi tidak, secara deskripsi kita tidak mengarahkan hanya kepada tentang Dayana dan Vicky Naki. Ya, saat ini trending memang anak-anak lebih suka menyebut mereka Vick Day atau pendukung Vicky atau pendukung Dayana. Dan ini berkumpul ya dalam satu grup ini. Jadi isi kepala mereka berbeda-beda ya. Nggak hanya Vick Day aja. Kadang-kadang antara Vick Day dan pendukung Vicky dan pendukung Dayana aja ini saling ini ya, saling beda pendapat, beda macem-macem lah. Tapi bisa saya satukan di sini berkat para admin semua yang menolong saya. Ini banyak admin di tiap grup itu punya beberapa admin, minimal 5 admin ada di grup. Jadi kondisi grup sedapat mungkin kondusif ya, terutama masalah hate speech dan bullying ya. Kalau masalah bercanda-bercanda udah pasti mungkin 80 atau 70% isinya bercanda-bercanda, karena kita kan memang komunitas ya. Yang nama komunitas ya kita berbicara satu sama lain, apapun itu ya, apapun itu. Dan saya nggak batasi obrolannya mau kemana, atau asal obrolannya masih
nggak bisa bertanggung jawab kan. Jadi nggak selalu tentang masalah Vicky dan Dayana gitu sebenarnya, tapi karena memang antusias mereka, para pendukung mereka nih, pendukung Day, pendukung Vicky, pendukung Dayana, itu harus di aspirasikan sama saya. Jadi nggak sama sekali saya batasi bagaimana mereka mau berbicara gitu ya, asal dengan kata-kata yang baik gitu ya. Emang nggak ada masalah bang di grup itu? Wah, banyak bro. Mulai dari awal sampai sekarang itu sering kali ada yang masuk keluar, dan orang yang keluar masuk itu kayak nggak tahu niat dia bergabung ke SC, sharing corner ini untuk apa gitu. Ada juga yang mau mengadu domba, ada banyak banget. Ada juga yang dibilang penyusup, ada juga macam-macam deh. Khusus untuk penyusup saya nggak mempermasalahkan ya, kecuali para admin yang merasa takut gitu di penyusup. Soalnya saya nggak masalah penyusup mau menyusup masalah apa di sharing club gitu kan. Pembicaraan sehari-hari yang kita buat di sharing club itu sama sekali tidak keluar batas ya, nggak kayak grup-grup yang lain ya, misalnya grup-grup unfollow, grup-grup untuk bully, grup-grup haters gitu kan. Kita justru counter mereka, kita counter mereka kalau mereka apa deh berbicara yang macam-macam haters. Kalau dari diri saya sih nggak pernah respon ya. Jadi respon kita adalah ya udah, kalau misalnya mereka memang seperti itu, kita mau gimana, paling kita hanya mengingatkan ya, jangan ada hate speech, jangan ada bullying. Tapi ini dunia maya agak susah ya, agak susah. Malah saya sebenarnya pengen mengumpulin mereka dalam satu grup, kita ngobrol bareng apa sih yang kita dapat daripada kita berbicara tentang hate speech, daripada kita membuli orang, ngomongin orang gitu ya, yang nggak benar tentunya. Itu apa manfaatnya gitu. Saya pengen berunding dalam satu grup gitu ya, tanpa emosi, tanpa macem-macem, kita ngobrol apa yang mau dimau gitu ya. Bahkan para unfollower juga boleh gabung ke grup saya, nanti saya siapkan tempat, kita ngobrol apa sih sebenarnya masalah yang selama ini kalian perdebatkan gitu. Setiap saya komen dimanapun itu gitu, di Dayana, di komen di Vicky, selalu ada aja orang yang kontra gitu tentang saya, seolah-olah saya itu nggak boleh komen gitu. Lu kan bang udah pro sama Dayana, lu bang kan udah pro sama Vicky. Jadi di setiap tempat pasti aja ada haters atau orang yang nggak suka sama kita. Dan awalnya saya kaget gitu ya, kenapa ya. Perasaan selama ini saya nggak pernah macem-macem gitu ya. Kita ngobrol biasa aja, saya video biasa aja. Tapi akhirnya saya sadar kalau mereka memang sebenarnya nggak nonton video saya secara keseluruhan ya. Mereka cuma ngelihat dari komentar-komentar yang ada, yang itu juga bukan diri saya, bukan dari omongan saya. Kebanyakan tuh omongan orang yang ada di komen, yang kemungkinan nggak saya hapus. Kalau misalnya itu hate speech, itu saya hapus pasti. Dimanapun itu, baik itu di YT maupun di IG saya, pasti saya hapus ya. Dan kalau di IG itu bisa saya banned ya. Kalau di YouTube baru-baru ini saya baru tahu bisa di banned ya. Jadi yang kemarin-kemarin nggak sempat di banned itu bisa lolos, tapi sekarang udah nggak bisa lolos ya. Jadi silakan aja kalian berkomentar negatif, itu sangat saya tunggu ya. Karena saya tiap jam lah, tiap berapa saya bisa ngelihat komentar maksud saya, itu pasti saya lihat yang perkataannya tidak menyenangkan hati saya. Karena ini ruang saya ya. YouTube itu ruang saya. Kalau kalian datang ke tempat saya dengan baik-baik, saya terima. Ya, kalau misalnya kalian datang ke ruang saya nih, YouTube ini kan ruang saya ya, dengan perkataan yang kasar dan menghina gitu, udah pasti saya banned. Saya nggak mau terima, saya tutup pintu saya gitu kan. Jadi YouTube itu bukan ruang bebas juga ya. YouTube itu bukan ruang bebas ya.
YouTube memberikan hak saya untuk tidak membatasi orang yang melihat YouTube saya. Ada caranya. Caranya dengan di banner. Jadi siapa bilang kalau misalnya YouTube itu semau gua dong, gua mau komen apa? Enggak, kita punya hak, para YouTuber tuh punya hak untuk membanet itu. Begitu juga IG. Sebenarnya IG juga kita punya pilihan kok. Itu ruangan kita gitu ya. Ada orang datang masuk, ini yang saya kritik ya. Ini saya kritik Dayana. Ntar yang Vicky pada bersorak-sorai ini. Saya dibilang nggak pernah kritik Dayana. Banyak loh kritik. Dari kemarin saya bilang haters itu kalau dibiarin panjang ngobrol gitu di komen kita, mereka bakal berkumpul tuh, saling menguatkan diri, seolah-olah apa yang mereka lakukan itu benar ya. Iya, pepatah pernah bilang ya, perbuatan yang buruk kalau diulang-ulang, berulang-ulang, mereka akan seperti kegiatan yang baik, perbuatan yang baik. Ya, karena mereka saling menguatkan satu sama lain gitu. Jadi untuk itulah grup ini saya bikin ya, untuk menyadarkan para netizen bahwa ada yang lebih enak loh daripada kita harus mencaci maki di dunia maya gitu. Buat apa, untungnya apa? Mungkin ada sebagian orang yang punya penghasilan dari seperti itu ya, menghina orang macam-macam. Lebih baik ngobrol yang bener-bener kalian bikin channel ya, kayak saya gini ya, bikin channel kayak saya, ngobrol yang baik-baik, atau ngomong yang buruk-buruk juga nggak masalah. Mungkin ada yang nonton kan, saya nggak membatasi itu. Dan dapat penghasilan, iya, saya akui memang YouTube ini dapat penghasilan. Dan kalian bisa juga bikin sendiri, ngapain harus menghina saya, ya kan? Orang datang ke tempat saya untuk melihat video saya, bukannya saya mengajak mereka. Saya nggak pernah ngajak mereka gitu kan. Mereka datang dan melihat dan suka itu atas pendapat mereka sendiri, bukan ajakan saya gitu ya. Jadi saya berhak menentukan siapa yang nonton YouTube saya, karena ini ada di ruangan yang saya punya, dan YouTube memberikan saya hak untuk membatasi. Itu yang saya dapat lihat dari makna channel YouTube ya. Jadi yang tadi saya kembali lagi, masalah saya mengkritik Dayana, sebaiknya Dayana punya manajer ya. Manajer di bawahnya harus ada orang yang memang siap sedia memblokir orang-orang yang memang gak kurang kerjaan mencaci maki di channelnya dia gitu ya. Kalau saya sih udah, sekarang nggak ada yang berbuat sedikit aja ngomong kasar sama saya udah saya blocking. Untuk apa gitu kan? Untuk apa? Saya bukannya artis juga. Ya nggak. Kalau Dayana mungkin harus lebih selektif lagi. Misalnya, oh ini kritik, oke. Oh ini masih dalam apa ya, rangka untuk membuat dia lebih terkenal lagi, oke. Jadi ada selektifnya. Jadi Dayana harus punya orang yang pegang akunnya dia, yang mungkin 1 kali 24 jam ya, untuk mengawasi. Karena orang-orang seperti ini kalau dibiarin itu bakal banyak tuh di bawah tuh saling mendukung tuh. Oh iya dia tuh begitu, kayak ibu-ibu gosip gitu loh. Jadi makin parah aja. Awalnya cuman ngeritik satu, jadi melebar kemana-mana, dan itu berbahaya sekali. Kecuali kalian mau bintang kalian itu memang naik karena kontroversi, itu beda lagi ya. Kalau saya sih nggak mau kayak gitu-gituan, dan juga saya nggak mau jadi bintang ya. Saya cuma mau jadi YouTuber aja, YouTuber yang nggak terkenal gitu. Oke, gitu aja mengenai sharing corner. Mudah-mudahan kalian ngerti apa itu sharing corner, grup apa yang saya buat ya, untuk sebagai akademi lah. Akademi yang apa ya, saling memberi masukan tentang gimana sih kita bersikap di dunia sosial gitu ya, media sosial gitu ya, untuk jadi netizen Indonesia yang lebih baik gitu. Mungkin kita nggak seberapa, kita itu cuma tetesan embun di samudra, tapi kalau nggak dimulai dari sekarang kapan lagi
Oke, gitu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe.